Halo semuanya, pernah gak sih ngerasa capek banget abis scrolling media sosial? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya biar kita lebih cerdas di dunia digital. Yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana caranya jadi bijak di media sosial. Oke, langsung aja ke intinya ya. Coba deh, sekarang kamu lihat timeline media sosial kamu. Isinya tuh beneran bikin kamu semangat atau malah bikin kamu ngerasa down? Nah, pertanyaan simple ini nih yang jadi pusat dari semua yang mau kita omongin. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Platform kayak Instagram, TikTok, sampai X, itu kan udah bukan sekedar aplikasi lagi ya. Mereka ini udah jadi bagian dari cara kita hidup loh. Kekuatannya luar biasa, bisa nyambungin kita sama siapa aja di mana aja secara instan. Oke, biar kita benar-benar ngerti nih, kita coba mundur dikit deh. Kita itu sekarang hidup di era digital. Artinya apa? Artinya teknologi itu udah ngubah, ya ampun, hampir segalanya dalam hidup kita. Dari cara kita kerja sampai ya pastinya cara kita ngobrol satu sama lain. Nah, di tengah-tengah era digital inilah, jebret, lahirlah media sosial. Dan ini bukan cuma sekedar platform biasa loh, ini tuh panggung global kita. Tempat kita bisa berbagi, berkreasi, dan nyambung sama orang lain secara real time. Bayangin aja, ini tuh kayak alun-alun kota, ruang kelas, sama pasar modern kita, semuanya jadi satu di genggaman tangan. Nah, karena ada dunia baru ini, ya pastinya ada aturan main baru juga dong. Disinilah konsep netiquette atau etika berinternet jadi penting banget. Gampangnya gini deh, netiquette itu soal gimana kita bersikap baik dan tanggung jawab pas lagi online. Anggap aja ini kayak sopan santun di jalan raya digital. Kita semua harus patuh biar semuanya aman dan nyaman. Nah, media sosial itu bener-bener kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, wow, dia ngasih kita koneksi, tempat buat kreatif, dan peluang yang kayaknya nggak ada habisnya. Tapi di sisi lainnya ada sisi gelapnya, tekanan mental, hoax di mana-mana, sama resiko keamanan. Pertanyaannya sekarang, sisi mana nih yang lebih sering kamu rasain? Yuk kita perjelas lagi bahayanya. Karena ini tuh nyata banget. Kebiasaan scroll tanpa henti itu bisa memicu cemas dan depresi. Terus ada FOMO, alias fear of missing out, yang bikin kita non-stop bandingin hidup kita sama orang lain. Belum lagi yang lebih serem, kayak cyberbullying, ujaran kebencian, bahkan sampai pemerasan seksual atau sextortion. Ujung-ujungnya, ya kecanduan dan kualitas tidur yang anjlok. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang yang paling penting kita ngomongin solusinya. Ini dia panduan netiquette buat kamu. Aturan simple buat ngebangun rasa saling hormat di dunia digital, biar pengalaman online kita semua jadi jauh lebih sehat. Sebenarnya aturan mainnya itu sederhana banget kok. Intinya cuma satu. Jadi orang baik, pakai bahasa yang sopan, hargai privasi orang lain. Sebaliknya, ya jangan lakuin hal-hal yang di dunia nyata juga nggak bakal kamu lakuin. Kayak teriak-teriak pakai huruf kapital semua, nyebar-nyebar info pribadi orang, atau sengaja mancing-mancing keributan alias trolling. Kalau ada satu mantra yang wajib banget kamu ingat dari obrolan kita, ini dia. Berpikir sebelum posting. Serius, sebelum pencet tombol kirim, berhenti dulu sebentar. Tanya ke diri sendiri. 1. Ini bener nggak sih? 2. Ini penting nggak sih? Dan 3, yang paling utama, ini sopan nggak? 3 pertanyaan simpel ini, wah bisa ngubah segalanya. Nah, ini dia bagian favorit saya, bagian di mana kita ambil alih kendali. Anggap aja ini toolkit cerdas kamu buat bersosial media. Semuanya tentang gimana caranya kita ngambil lagi kontrol dengan langkah-langkah praktis yang bisa kamu mulai sekarang juga, hari ini juga. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, saring sebelum sharing. Ada 3 tahapnya. Pertama, berhenti dan mikir dulu. Jangan asal share. Kedua, verifikasi. Cek sumbernya, beneran bisa dipercaya nggak? Ini benteng pertahanan utama kita ngelawan hoax. Dan yang ketiga, pikirin dampaknya. Ingat, tulisan kamu di online itu punya kekuatan loh, bisa ngebangun atau malah ngerusak. Lanjut, langkah kedua, atur timeline kamu. Anggap timeline itu kayak rumah digital kamu, jadi jangan ragu buat unfollow atau block akun-akun toksik yang cuma bawa energi negatif. Sebaliknya, undang masuk akun-akun yang ngasih inspirasi, edukasi, dan motivasi. Oh, dan ini tips jitu, matiin notifikasi yang nggak penting, biar kamu yang pegang kendali atas waktu kamu, bukan HP kamu. Langkah ketiga, dan yang ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar, lindungi privasi kamu. Anggap ini kayak ngunci pintu rumah digitalmu. Set akun kamu jadi private, terus jangan pernah, sekali lagi ya, jangan pernah bagiin info pribadi kayak alamat atau nomor telepon.
ganti password rutin, dan please hati-hati banget kalau pakai wifi publik. Ini bener-bener basic yang harus dilakuin. Nah, tips yang satu ini mungkin kedengerannya paling simple, tapi dampaknya bisa luar biasa. Coba deh taruh HP kamu jauh-jauh, minimal 1 jam sebelum tidur. Ini bukan cuma sekedar saran loh, ini cara kita ngasih otak kita istirahat dari layar dan semua keramaian digital. Hasilnya, dijamin tidur kamu bakal jauh lebih berkualitas. Dan ini pengingat super penting buat ngelawan rasa FOMO dan kebiasaan banding-bandingin diri. Ingat ya, apa yang kamu lihat di media sosial itu seringnya cuma highlight reel. Cuma cuplikan momen-momen terbaik hidup seseorang, bukan kenyataan lengkapnya. Semua orang juga punya perjuangannya sendiri kok, mereka cuma nggak posting aja. Jadi apa sih kesimpulannya? Jadi pengguna yang bijak itu bukan berarti kita harus sempurna, enggak sama sekali. Tapi ini tentang mengambil alih kendali lagi. Ini tentang sadar, tanggung jawab, dan secara aktif milih untuk menciptakan ruang online yang positif. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas banget ya. Jadi bijak di media sosial itu adalah kunci buat ngebangun ekosistem digital yang positif, aman, dan juga sehat. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil itu bukan cuma buat ngelindungin diri sendiri, tapi juga buat ngebangun komunitas online yang lebih baik buat kita semua. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu. Dari semua yang udah kita bahas barusan, apa sih satu perubahan kecil yang bakal kamu lakuin mulai hari ini buat bikin pengalaman media sosial kamu jadi sedikit lebih baik?